Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran lillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Siapa saja golongan yang dirindukan oleh surga? Rindunya surga kepada 4 golongan ini diibaratkan seorang pemuda yang sedang kasmaran. Rindunya ingin bertemu dengan orang yang dirindukannya. Kapan saja, di mana saja, yang diingat adalah sang pujaan hati. Siang jadi kenangan, malam jadi bayangan, tidur pun jadi mimpi. Begitu juga surga, rindunya kepada 4 golongan ini. Padahal kalau kita tanya, setiap orang pasti ingin masuk surga, walaupun dia suka maksiat sekalipun. Tapi ingat firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, Wasari'u ila magfiratin min rabbakum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang walaupun orang itu wajahnya jelek, hidupnya miskin, pakaiannya murah, rumahnya gubuk lagi butut, tapi jika ia bertakwa, ia akan masuk surga. Karena surga rindu ingin dimasuki oleh 4 golongan itu. Apa saja golongan itu? Perhatikan hadis riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Darratun Nashin, yang artinya surga itu rindu kepada 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang yang menjaga lisannya, dan orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Siang malam bibirnya selalu basah, dihiasi oleh ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, yang mengandung pahala jika kita membacanya. 1 huruf saja dibalas dengan 10 kebaikan, apalagi 1 ayat, 1 surah, 1 juz atau bahkan 1 Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jika kita tidak melaksanakannya, kita akan mendapatkan dosa. Tapi jika kita melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala dan dirindukan oleh surga. Bahkan dosa kita yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, orang yang menjaga lisannya. Meskipun lisan ini berasal dari daging lembek tak bertulang, tapi bahayanya bisa lebih tajam daripada pedang. Sebagaimana ungkapan pujangga Arab yang berarti, kalau luka karena pedang mudah untuk diobati, tapi kalau luka karena lisan mau kemana obat dicari. Banyak keluarga yang berantakan, banyak kawan menjadi lawan, banyak saudara yang menjadi musuh karena lisan tidak dijaga. Banyak pula terjadi pertentangan, perkelahian, tawuran, atau bahkan peperangan karena lisan tidak dipelihara. Oleh karena itu, marilah bapak dan ibu serta saudara seakidah dan sekeyakinan, marilah kita menjaga lisan kita. Jangan sampai menyakiti, mengecewakan, dan melukai hati orang lain. Boleh saja kita berkata asalkan yang baik dan berguna. Kalau tidak berguna, lebih baik diam 1000 bahasa. Imam Bukhari meriwayatkan hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau hendaklah dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir atau yang keempat adalah orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan, baik orang yang berpuasa atau orang yang belum pernah makan dari pagi sampai sore, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan anak terlantar. Kalau kita mempunyai harta yang banyak, rezeki yang menumpuk, uang yang melimpah, tolong berikan sedikit untuk diberikan makanan atau minuman. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menyatakan bahwa orang yang memberi makanan atau minuman walaupun hanya seteguk air atau sebutir kurma kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Demikian 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Unsur man qala wala tansur man qala. Pandanglah pembicaraannya, jangan pandang siapa yang bicara. Akhirul kalam, usifukum binafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.